Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, teman-teman semua yang saya hormati. Saat ini saya dan rekan-rekan teman-teman saya yang lain sedang berada di salah satu lapangan sepak bola di daerah Purwokerto atau di kota Purwokerto. Saat ini kami sedang melakukan survei atau pengukuran geolistrik. Sedang dilakukan persiapan alat untuk melakukan survei atau pengukuran geolistrik. Jadi geolistrik atau survei geolistrik adalah salah satu metode eksplorasi geofisika untuk menyelidiki keadaan bawah permukaan dengan menggunakan atau memanfaatkan sifat-sifat kelistrikan batuan. Jadi prinsip kerja metode geolistrik dilakukan dengan cara menginjeksi arus listrik ke permukaan tanah, ke bawah permukaan tanah melalui sepasang elektroda. Ini elektrodanya, ini elektroda A atau B ya, pasangannya elektroda A atau B yang lainnya. Nah, ini elektroda sepasang elektroda yang lain. Elektroda M dan M yang lainnya ini. Nah, 275 cabut kedua 559. Ya, jadi pengukuran geolistrik ini memerlukan beberapa peralatan, antara lain resistivity meter seperti ini, resistivity meter, kemudian ya dilengkapi dengan aki ya, ini akinya tiga untuk membagikan arus listrik. Kemudian dua pasang elektroda ini elektroda A atau elektroda B, kemudian yang lainnya yang ini elektroda A atau elektroda B yang lainnya yang satu pasang. Kemudian satu pasang elektroda yang lain adalah elektroda M dan M. Kemudian peralatan yang lain yang diperlukan adalah meteran untuk mengukur jarak antara elektroda dan tentu saja kabel untuk mengalirkan arus listrik. Jadi prosedur kerjanya, pertama kali sebelum ke lapangan cek alat yang diperlukan, kemudian penentuan titik-titik lokasi dan arah pengukuran. Nah ini arah pengukurannya ini relatif utara selatan. Nah, kemudian ditentukan juga titik-titik lokasi tiap-tiap elektroda. Jadi persiapan yang diperlukan tadi sudah dilakukan ya. Antara lain menyambung kabel-kabel untuk aliran listrik itu ke tiap elektroda ini sudah disambungkan. Nah, untuk pekerjaan ini diperlukan paling tidak 5 atau 6 orang ini yang menempatkan titik-titik elektroda. Ada 2 untuk elektroda A dan B, kemudian yang lainnya adalah 2 orang untuk menempatkan titik-titik elektroda yang lain, yaitu M dan M. Jadi setiap
satu titik selesai berpindah ke titik yang lain, semakin menjauh. Tentu saja semakin dekat jarak antar elektroda, arus listrik yang diperlukan semakin kecil. Kemudian semakin jauh saja arus listrik yang diperlukan semakin besar. Jadi penempatan kedua pasang elektroda itu A dan B, M dan N. Pada pengukuran awal itu ada jarak yang dekat. Semakin lama penempatan elektroda pada jarak yang semakin jauh. Untuk mengukur kelistrikan litologi atau material bawah permukaan. Jadi arus listrik itu akan melewati litologi atau material di bawah permukaan untuk sampai ke elektroda pasangannya itu. Nah, ini biasanya elektroda yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik itu, menginjeksi arus listrik itu adalah elektroda AB ini. Kemudian nanti akan elektroda yang lain akan mengukur tegangan dan arus listrik yang melewati litologi yang dilaluinya. Kemudian direcord dari catatan V dan I akan didapat resistivitas litologi yang diperlukan untuk survei ini. Jadi yang terukur di resistivity meter ini adalah tegangan dan arus listrik, Pak ya. Kemudian dari tegangan dan arus listrik ini akan diperoleh R atau resistivitas. 250 sampai tunggu 243,8. Setiap perpindahan jarak antara elektroda itu akan diinjeksi arus listrik tertentu, kemudian akan ditangkap arus listrik dan tegangannya itu setelah melewati litologi yang dilaluinya di elektroda yang lain, kemudian direcord. Nah, dari besaran V dan I itu akan diperoleh R atau resistivitas. Cabut kedua 359,3. Nah, ini dialirkan arus listrik, dipencet tombol start. 260 cabut tunggu 296,9. Ya, angka-angkanya akan direcord yang tadi disebutkan tadi, hingga 16 meter. yaitu berupa V dan I. Ya, pukul 16 meter. Ini elektrodanya dipindah atau melakukan percobaan yang berikutnya. Pindah ya. Iya, Pak. 16 meter. Nah, ini dialirkan arus listrik, dipencet tombol start. 280 Nah, itu angkanya cabut kedua 180. 180. Itu 180 I-nya ya? Voltnya. Voltnya. I-nya 280 tadi. I-nya. Yang bisa di hold cuman V-nya sih. Iya. Stop.
Nah, ini tombol start dialihkan arus listrik, hold habis itu kemudian di 247 hold cabut, tunggu 247, 158,8 FV nya 158,8 pindah 24, tunggu MN 8 ya. elektroda MN pindah ya. Pindah. Ke titik berikutnya yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin lama jarak antara elektroda baik MN maupun AB ini akan semakin jauh. Nah, semakin jauh jarak elektroda antara elektroda itu akan merekod atau melalui litologi yang semakin dalam. Jadi di awalnya itu karena jaraknya pendek antar elektroda, ya arus listrik yang melalui litologi atau material di bawah permukaan itu semakin dangkal. Sebaliknya, semakin lama elektroda yang merekod itu atau jarak antar elektroda itu akan semakin jauh, sehingga dia akan merekod atau melalui litologi di bawah permukaan yang semakin dalam. Kita lihat lagi cara merekod V dan I dengan alat resistivity meter ini. Pindah 32 meter 32 meter itu AB ya, iya, Pak. elektroda AB jaraknya. 32 meter dari pusat ke sana. Nah, sana 32, sana 32. Sana 32, kiri ke 32, kanan 32. Iya. Ya, pukul 32. Stop. Nah, stop itu artinya sudah ada looping antara arus listrik antara elektroda A dan B. 242. Cabut kedua. 76,9. Nah, ini angka V dan I direcord di form atau formulir yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada informasi V atau tegangan dan informasi I atau arus listrik dan jarak antar elektroda A dan elektroda AB dan elektroda MN. Nah, dari perhitungan atau perolehan data R yang paling akhir itu nanti akan dibandingkan, R itu resistivitas. Nanti R ini atau resistivitas ini akan dibandingkan dengan resistivitas standar yang ada selama ini melalui percobaan-percobaan, yaitu misalnya R litologi clay berapa, R litologi pasir berapa, litologi yang terisi air berapa misalnya, atau litologi dengan mineral-mineral tertentu itu berapa misalnya. Nanti akan dibandingkan dengan R atau resistivitas yang diperoleh di pengukuran ini. Nah, itulah yang akan menjadi target untuk eksplorasi atau produksi air tanah misalnya, atau mineral-mineral ekonomis misalnya.